wa ulul azmi minhum khamsatun tauhid wa ulul azmi halaman 55 betul ya, wa ulul azmi, dan adapun rasul yang memiliki ketabahan yang tinggi, minhum daripada yang 25, khamsatun yaitu ada 5 rasul. Sayyiduna Muhammad, pertama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Ibrahimu, dan kedua Nabi Ibrahim, wa Musa, dan ketiganya Nabi Musa, wa Isa, dan keempatnya Nabi Isa, wa Nuhun, dan kelimanya Nabi Nuh, ala nabiyina, moga tercurah atas Nabi kita Muhammad, wa alaihim, dan atas mereka semua ulul azmi, as-salatu wassalam, yaitu salawat dan salam. Wahum fil fadli ala hadat tartibi, dan mereka pada keutamaannya, yakni ketinggian derajatnya ulul azmi itu, ala hadat tartibi, yaitu mengikuti atas susunan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, seorang anak manusia mantapnya kayak apa tauhidnya kepada Allah tidak akan diterima bila mana tidak disertai keimanan kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadatut tauhid, yakni la ilaha illallah, tidak akan menyelamatkan bila tidak disertai dengan Muhammadun Rasulullah. Bila kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah, maka konsekuensinya kita mesti membenarkan, mempercayai apa saja yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk adanya rasul-rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang muslim wajib beriman kepada semua rasul-rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus di tengah-tengah umat manusia. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta jagat raya ini, tidak ada satu orang makhluk pun yang mengenal hakikat zatnya kecuali hanya Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'rifullaha illallah. Oleh karena itu Allah ciptakan jagat raya ini karena Allah memperkenalkan diri supaya semua makhluk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala lewat pintu jagat raya ini. Termasuk bagaimana cara bersyukurnya manusia kepada Allah, kita tidak bisa menjangkau. Maka Allah utus di tengah-tengah kita yang namanya Rasul untuk menjadi pembimbing,
pengajar, pemberi contoh bagaimana kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara Rasul enggak sama derajatnya. Masing-masing Rasul nih dari pertemuan sebelumnya sudah diterangin, makhluk yang tertingginya makhluk tuh adalah yang pangkatnya Nabi. Itu yang paling tinggi. Jumlahnya dalam satu riwayat 124.000 orang Nabi. Dari 124.000 orang itu tidak sama derajatnya, ada yang lebih tinggi lagi di mata Allah. Itulah yang pangkatnya Rasul, jumlahnya 315 Rasul dalam satu riwayat. Dari 315 Rasul pun tidak sama punya pangkat di mata Allah. Yang paling tinggi yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, jumlahnya 25 Rasul. Maka kita wajib beriman kepada Rasul yang 25 orang yang namanya abadi sepanjang zaman. Dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Ilyas, Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 25 Rasul yang abadi sepanjang zaman, ada yang lebih tinggi lagi, lebih dicintai lagi oleh Allah, yang pangkatnya ulul azmi. Malam hari ini kajian kita akan membedah tentang Rasul-Rasul yang pangkatnya ulul azmi. Kenapa diberi pangkat ulul azmi dan jumlahnya ada berapa? Lalu siapa yang paling topnya? Begitu. Ulul azmi artinya memiliki ketabahan. Azmi itu artinya tabah, sabarnya luar biasa. Sabarnya luar biasa. Jadi memiliki kesabaran yang sangat hebat. Yang pangkatnya ulul azmi inilah yang tingginya Rasul dari 25 tuh. Yang punya pangkat ulul azmi itu yang paling tingginya. Karena memiliki kesabaran yang tinggi menghadapi berbagai cobaan-cobaan hidup, termasuk berbicara gangguan-gangguan daripada manusia. Sabarnya luar biasa. Ada berapa ulul azmi ini? Kalau ada yang nanya, kita jawab wa ulul azmi minhum khamsatun. Yang pangkatnya ulul azmi dari 25 Rasul itu jumlahnya ada 5 orang. 5 orang.
biar gampang disingkat mimin. Mimin biar gampang. Apaan? Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Jadi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Mimin. Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Mimin. Begitu. Mimin. Kalau Muhaimin cawapres Anies. Mimin ini. Mimin. Mimin namanya. Mim biar gampang. Ada 5. Ngapalnya gampang gitu. Ngapalnya. Mana tuh yang 5 tuh? Saya ambil dari bawah dulu. Nuh. Begitu. Nuh. Nabi Nuh punya umur panjang. Kurang lebih 1000 tahun umurnya. Mau nggak ente orang kebun kopi ini umurnya 1000 tahun? Mau. Ya Allah, mau nggak? Mau nggak? 1000 tahun. Ya Allah, 90 tahun udah di tempat tidur, 900 tahun di tempat tidur mulu. Kita berat. Nabi Nuh tuh umurnya kurang lebih berapa? 1000 tahun. Gelarnya Atwalul Anbiya'i Umran. Nabi terpanjang umurnya. Nabi Nuh panjang umurnya, 1000 umurnya tuh Nabi Nuh panjang banget. Tapi dakwah ngajakin Islam nggak dapet orang, susah banget. Masyarakatnya susah begitu. Dalam satu riwayat dapat 40 muridnya. Lah berarti kalau 40, 1000 dibagi 40 berapa tuh? Yang benar nih 25 tahun dapat murid 1. 25 tahun tuh 25 tahun muridnya atu. Begitu Nabi. Saking susahnya orang diajak nyembah Allah tuh susah. Kalau pakai rata-rata berarti 25 tahun atu. Begitu ya? Bener nggak? Iya, 25 tahun atu kalau pakai rata-rata. Nabi Nuh karena pegel banget ngajakin Islam susah, orang ngajak nyembah Allah, ngomong apaan sih lu Nuh? Begitu nggak didengerin. Nabi Nuh tuh ngajak, ayolah kaumku beribadah menyembah Tuhan yang esa. Nggak ngerti kaumnya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh punya murid tuh nggak nambah-nambah, punya umat, akhirnya pegel juga. Wong manusia ya kan, kan sabar 25 tahun murid atu aja nggak dapat lagi. Sabar. Kata kita, gua berhenti nih ngaji gitu kata kita. Dia mau nggak namanya ulul azmi, artinya yang memiliki ketabahan yang tinggi. Udahlah lama Nabi Nuh dakwah dimacem-macemin, dicemooh oleh masyarakatnya macem-macem. Nabi Nuh akhirnya enggak kuat juga.
Di dalam Al-Quran pada surat Nuh Allah jelasin Nabi Nuh nih kan udah luar biasa sabarnya. Akhirnya Nabi Nuh ngangkat tangan juga. Yang tadinya nggak ngangkat tangan akhirnya ngangkat tangan juga. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Pakai bahasa kebon kopi aja. Ya Allah, aneh orang mau lihat congornya orang kafir injek bumi. Begitu pakai bahasa kasar. Ya Allah, jangan biarkan orang kafir hidup barang atu di bumi ini. Nabi Nuh doanya saking udah luar biasanya, umur panjang. Nabi aja, Nabi kita kan 13 tahun dakwah tuh, 13 tahun jadi Rasul tuh umur 40, wafat umur 63. Kalau pakai Masehi wafat umur 60. Artinya berarti 20 tahun. Kalau pakai Hijriah 23 tahun. Tuh 23 tahun Nabi muridnya 124.000 orang. Muridnya tuh. Di bawah ini banyak murid yang punya murid. Begitu. Tapi nggak ketemu sama Nabi. Banyak. Itu namanya sahabat. Sahabat, murid Nabi. Uwais Al-Qarani beriman sama Nabi, tapi nggak ketemu Nabi. Nabinya hidup, nggak keburu ketemu Nabi, jadi nggak jadi sahabat. Banyak model Uwais, begitu banyak. Jadi beriman sama Nabi. Dia jadi yang di luar ngaji langsung tuh banyak sama Nabi. Artinya 23 tahun banyak tuh sahabat. Orang beriman banyak banget. Nabi Nuh dikit. Akhirnya ngangkat tangan, Tuhan jangan sampai ada di muka bumi orang kafir. Nabi Nuh ngangkat tangan, Nabi mau doanya manjur. Maka enggak langsung enggak ada. Nabi Nuh disuruh nanem pohon dulu. Ente pengen enggak ada orang kafir Nuh? Iya ya Rob, saya ini udah pegel banget. Sabar nih udah luar biasa. Saya enggak pengen lihat orang kafir. Nanem, suruh nanem pohon. Nabi Nuh. Pohon. Udah nanam pohon dulu. Enggak mentang-mentang Nabi gedebluk, enggak. Ada proses. Nanam pohon. Untuk apa ya Rob? Kau bikin perahu? Bikin perahu. Bahannya ya kayu. Kayunya dari pohon. Pohonnya nanam. Lah kan lama nanam pohon ulin. Ulin itu kayu yang paling kuatnya kayu. Orang kita sebut kayu besi. Kayu besi. Mahal. Per meternya mahal. Nanam Nabi Nuh pohon gede-gede di tengah hutan. Setelah sekian ratus tahun nanam pohon, Nabi Nuh gede-gede pohon, suruh tebangin. Lah kan belum ada gergaji mesin ya kan, zaman dulu.
maka ada makhluk Allah namanya Od. Od namanya Od. Od. Od ini manusia raksasa. Od manusia. Jadi kalau nginjak laut tuh si Od, itu tingginya laut tuh semata kaki doang. Od. Jadi dalamnya laut tuh semata kakinya. Semata kakinya Od. Jadi laut semata kaki doang. Dalamnya. Jadi berapa tuh tingginya? Jadi kalau dia lapar, Od nih ngangkat tangan kirinya masukin ke laut, manggangnya di matahari. Wong tinggi itu makannya Od begitu makannya. Od gede. Maka Nabi Nuh minta tolong Od untuk nyabutin pohon. Jadi ente pikirin dari mata kaki sama tapak kaki berapa meter tuh Od tuh. Pokoknya laut tuh dalamnya semata kaki Od. Dalamnya Od. Begitu. Biar ente tahu sejarah. Begitu. Tahu sejarah. Kitabnya namanya Bada'i'uz Zuhur. Dongeng begini nih. Saya balik dari bawah ini. Akhirnya kata Nabi Nuh, Od bantuin. Apa? Nebangin pohon. Gak usah ditebang. Dicabut aja. Orang kayak pohon kangkung ente cabut sama ente. Bisa nggak? Ya Allah, tinggal gitu doang. Orang badan gede begitu. Kata Od, apaan upahnya? Ntar saya kasih roti. Ya Allah, nyelip di gigi doang. Roti atuh, sari roti. Ya Allah. Gitu. Kata Nabi Musa, jangan sembarangan. Makannya baca bismillah dulu. Jadi dikasihlah roti atuh, suruh makan. Ntar dulu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka atuh roti aja enggak habis kalau makan pakai bismillah. Lihat tuh teman-teman kita, sampai 5 piring belum kenyang juga. Jangan-jangan kagak baca bismillah ini. Begitu. Untuk roti atu, roti. Singkatnya perahu udah jadi. Udah ditebangin pohon, bikin perahu. Nabi Nuh bikin perahu. Mana perahunya di tengah kota, biar gampang aja dah, di kebun kopi. Begitu bikin perahu. Tambah diejek aja Nabi Nuh. Begitu sama kaumnya, lu miring Nuh, miring perahu di tengah kota. Bagaimana jalannya? Yang namanya perahu mau kudu bikinnya dekat sungai, dekat laut. Lah ini bikin perahu di tengah gunung. Bagaimana jalannya? Karena Allah yang nyuruh wasna'il fulka bi a'yunina, buat bahtera, buat kapal. Bikin no kapal. Bikin kapal. Bikin 3 dak. Saya nggak mau panjangin ini, nanti ente bakal tahu cerita kenapa anjing sama kucing musuhan, tikus ada babi. Itu panjang, saya harus dongengin kemari mah dak-daknya. Itu ama kaumnya bukan diejek doang bikin perahu tuh, ampe
diehin. Buat aja Nabi Nuh baroto. Kata orang kampungnya, waduh ada WC gratis. Itu orang saking ngejeknya. Sampai yang tua-tua juga di situ. Ada juga yang kecebur. Ya Allah, renang di nya dia juga. Saking ngejeknya Nabi Nuh. Perahu. Saya nggak panjangin kisah ini. Singkatnya perahu jadi, suruh masukin binatang 2 pasang. Burung dara jangan semuanya, 2 aja. 2 aja. Binatang apa aja? 2. Ayam 2 ekor, jago sama babon atuh. Yang lain biarin. Semua jenis binatang, mau kelinci, mau apa aja, 2 isinya. 2 itu kalau ente ngerti feri kayak begitu tuh. Ilmunya dari Allah melalui Nabi Nuh. Dak-daknya ada tingkatan-tingkatan. Udah jadi perahu. Jadi perahu dengan dak yang tinggi untuk binatang-binatang 2 pasang. Maka kemudian itu Allah kirim hujan. Enggak lama, 40 tahun siang malam gak berhenti. Siang malam gak berhenti. 40 hari aja di kebun kopi, siang malam gak berhenti. Kira-kira banjir gak? Hah? Ya Allah, kalau di Jakarta ini, saudara, ndak usah pakai tahunan, ukurannya di pancoran aja. Kalau di pancoran semata kaki bahaya, mata kaki patungnya, gitu, gitu. Itu habis, nggak usah sampai leher mah, di pancoran, sampai mata kaki aja, kelebu, kelebu ya, kelebu. Ini hujan. Orang suruh naik perahu, naik, gitu, naik. Irkam makanya, semuanya kudu naik. Karena permintaan Nabi Nuh, enggak mau lihat orang kafir injak bumi. Enggak ada cara bagi Allah untuk mengijabah ini kecuali mengirim hujan yang kagak berhenti-berhenti. Gunung tertingginya sejagat raya namanya Himalaya. Gunung paling tinggi. Kagak ada puncaknya, kagak ada. Begitu, kagak ada. Apalagi Gunung Sindur. Gitu. Nggak ada, nggak ada. Isinya bumi ini seluruhnya air. Jadi orang yang kagak naik perahu Nabi Nuh pastikan binasa, mati. Emang juga mintanya begitu, nggak mau lihat orang kafir injak buminya Allah. Nabi Nuh jadi ngambang, termasuk anak keponakan namanya Kanaan. Enggak mau naik, saya mau ke gunung aja, Mbak. Ya, kagak bisa. Pokoknya yang kagak naik perahu mati aja. Mau bagaimana, gunung tetap orang airnya bakal nutup seluruh permukaan bumi. Kagak ada gunung yang kagak ketutup. Udah banjir, puncak nggak ada kali itu, nggak ada. Orang ketutup semuanya, nggak ada naik. Maka orang sejagat ini adalah anak keturunan orang dikit itu yang naik perahunya Nabi Nuh. Maka adalah ulama bilang Nabi Nuh tuh rasul pertama.
Ada yang bilang begitu, enggak salah. Bukannya Nabi Adam, bukan. Pertama setelah orang pada habis semua, kena banyak. Ini dia nih, begitu. Karena dari zaman Nabi Adam Idris udah kagak ada. Manusia banyak tuh, disapu bersih. Ama banjir besar Nabi Nuh. Nabi Nuh itu begitu, banjir besar. Singkatnya, Nabi Nuh nih sabar luar biasa, maka Allah kasih pangkat ulul azmi. Saya mau balik. Ada lagi yang lebih hebat dari Nabi Nuh, namanya Nabi Isa. Habis dicemooh lahir nggak ada bapak. Ya Allah, Nabi Isa dizoliminnya kayak apa, ampe mau dibunuh. Nabi Isa luar biasa ujiannya. Nabi Isa ujiannya, biar nggak panjang, habis di Nabi Isa doang saya dari 5. Nabi Isa ampe mau dibunuh, luar biasa. Yahudi yang pengen bunuh aman Nabi Isa. Karena kesabarannya di atas Nabi Nuh, maka pangkatnya Nabi Isa di atas Nabi Nuh, dan diberi gelar juga ulul azmi. Di atas Nabi Isa ada lagi namanya Nabi Musa. Musa ujiannya berat. Lahir di zaman tirani Fir'aun. Ya Allah, Fir'aun tuh bukan nama orang, bukan. Fir'aun tuh nama raja. Nama aslinya Fir'aun Nabi Musa ini adalah Walid bin Mus'ab. Nama aslinya. Bahasa kitanya Fir'aun itu presiden, biar gampang. Presiden itu bukan nama orang, nama gelar pemerintahan tertinggi. Di Mesir tuh nama gelar pemerintahan tertingginya Fir'aun. Di zaman Nabi Musa itu Fir'aun ke-22. Namanya orang Mesir nyebutnya Ramses. Ramses ke-22, muminya ada di museum. Sebagian kawan majelis udah lihat juga. Begitu muminya Fir'aun Nabi Musa ini yang namanya Walid bin Mus'ab, kejamnya luar biasa. Kejam. Pokoknya siapa aja lawan-lawan politiknya habis. Itulah Fir'aun Nabi Musa. Ada tukang bisiknya, bagian investasi, namanya Haman. Haman ini yang bisikin. Hajar. Terserah Haman. Haman itu tukang bisik. Kalau tukang bisiknya sakit, oleng pemerintahan Fir'aun. Itu begitu sudah. Waktu lahir Nabi Musa itu lagi sadis-sadisnya karena Fir'aun ngimpi bahwa ada bayi lahir dari Bani Israel yang narik-narik janggut. Dia nanya sama para paranormal, ini ada bayi lahir yang bakal ngancurin kerajaanmu. Oh begitu. Jadi bagaimana? Nanya sama tukang bisiknya. Pokoknya kalau bayi lahir laki-laki, bunuh. Perempuan, biarin hidup. Begitu. Maka Nabi Musa alaihissalam itu lagi zaman gentingnya, ama ibunya dikanyutin di kali. Namanya Sungai Nil.
hanyutin habis lahir, diambil oleh bininya Fir'aun, masuk dekat istana, diambil. Lu ada bayi, emang juga gak punya bayi, diurus begitu, diurus begitu. Namanya Musa bayinya, Musa, Nabi Musa. Gede dikit digendong sama Fir'aun, ditarik jenggotnya. Biar kata ngaku Tuhan juga, jenggotnya ditarik, menjerit. Ditarik, oh jangan-jangan ini begitu yang bakal ngancurin saya. Bininya bisa menenangkan, lah bocah, jangan kata bocah, bahaya nanti saya. Tes aja. Maka dites, kasih roti sama lilin. Nabi Musa begitu, yang diambil lilin, lidahnya luka kena lilin, cadel Nabi Musa. Maka doanya Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu jarahnya, sedikit. Saya nggak mau panjangin, kalau panjang lama. Kata bininya Fir'aun, tuh lihat, kasih roti sama api, milihnya api. Bocah, iya juga ya, selamat lagi nggak dibunuh. Gitu. Jadi dalam satu hari lebih dari 12.000 bayi laki-laki yang dibunuh oleh Fir'aun. Perempuan banyak, laki-laki dikit. Akhirnya karena banyak yang mati dan orang Bani Israel ini jadi budak, suruh bantu kerja rodi sama Fir'aun, dibisikin lagi oleh Haman. Kata Haman, ini bakalnya repot, yang kerja siapa? Orang pada mati, bayi lakinya. Bani Israel yang ada udah tua-tua, udah pada lansia, perlu dikasih kartu lansia itu, karena udah tua-tua begitu, udah tua-tua, udah pada tua-tua. Jadi bagaimana? Kata Haman, adalah pengampunan, setahun enggak diapa-apain, enggak ada pembunuhan. Setahun lagi pembunuhan, begitu. Setahun bebasin, begitu. Pokoknya bebasin. Maka Nabi Harun kenapa selamat? Enggak ada cerita mengerikan kayak Nabi Musa, lahir saat pembebasan. Itu penyebabnya Nabi Harun enggak ada cerita yang mengerikan, begitu. Enggak ada cerita. Nabi Musa cerita genting, gitu. Makanya seperti itu. Cobaan demi cobaan luar biasa, ngadepin tukang sihir segala macam. Nabi Musa, kesabarannya itulah di atas Nabi Isa, di atas Nabi Nuh, dapat gelar ulul azmi. Di atas Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, ada yang lebih hebat lagi, runner up, begitu hebat, namanya Nabi Ibrahim. Ibrahim punya bapak namanya Taroh, kalau Azar Encang, Pak D. Azar bukan bapaknya, tukang buat patung. Azar, bapaknya Nabi Ibrahim Taroh. Nabi Ibrahim ujiannya sadis, macam-macam ujian, termasuk diuji, diceburin di api, dibakar, enggak mati. Boro mati, kainnya aja kebakar juga kagak. Nabi Ibrahim
enggak apa-apa bajunya. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kata, jadilah kau sejuk. Begitu menyelamatkan Ibrahim. Kalau dingin doang mati beku. Karena dingin dan nyelamatin normal. Begitu Nabi Ibrahim. Parah ujian demi ujian menimpa Nabi Ibrahim, amat sangat luar biasa. Ngadepin diktator namanya Namrud. Kalau udah mau pemilihan aja baru ngasih bantuan langsung tunai. Begitu Namrud kerjaannya. Begitu Namrud, kejam luar biasa Namrud. Tapi sama Nabi Ibrahim, ya Rabbana. Tapi sabar Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilur Rahman. Gelarnya kekasih Allah. Kalau Nabi Musa sampai dapat gelar Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah, ngelihat enggak tapi ngomong iya. Orang kita sebut nelpon. Nelpon tuh ketemu enggak, lihat enggak, denger iya. Namanya Kalimullah. Kalau Nabi Isa Ruhullah wa Kalimatullah. Gelarnya ruh langsung dari Allah dan kalimat Allah kun jadi, walaupun kagak ada bapak, melalui malaikat Jibril alaihi salam kasih informasi kepada ibunya Siti Maryam, kau bakal punya anak laki-laki menjadi nabi, namanya Isa. Nabi Nuh dapat gelar Najiyullah, orang yang diselamatin sama Allah. Nah, di atas Nabi Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, ada yang paling topnya. Ini nomor satu. Paling topnya, pangkatnya Habibullah, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itu tertinggi, sebab di bawah Nabi Muhammad ini pangkatnya ulul azmi. Di bawah ulul azmi Rasul 25. Di bawah Rasul 25 ini Rasul 315. Di bawah 315 ini 124 ribu urutannya. Maka Nabi Muhammad itu orang pilihan dari orang pilihan, dari orang pilihan, dari orang pilihan, sebutannya Safwatul Akhyar. Itu Nabi Muhammad, Safwatul Akhyar, orang pilihan daripada manusia-manusia pilihan, best, luar biasa, paling cakepnya, the best, orang paling hebat. Itu Nabi. Sabarnya tinggi. Repot. Nabi lahir enggak lihat wajah bapak. Kayak apa bapaknya? Enggak lihat. Wong udah mati waktu baru 2 bulan di perut ibu. Umur 6 tahun ibunya mati. Yatim piatu. Saudara nggak punya yang bantuin, kakak, adik nggak ada. Jadi umur 12 tahun mulai belajar dagang. Capek Nabi. Penderitaannya
paling berat. Itulah Nabi. Maka Nabi paling tingginya sebab penderitaannya paling berat. Ngumpulin duit dulu untuk modal nikah sendiri. Ampelah nikah sama Siti Khadijah. Udah nikah, punya anak laki Qasim, wafat. Anak lagi wafat, jumlahnya 6. Punya anak ke-6. Laki 2, perempuan 4. Dari Siti Khadijah. Kalau 7 karena 1 dari Siti Maria Al-Qibtiyah. Gitu. Maka meninggal istrinya Siti Khadijah, jadi duda, kudu ngurusin anak ke-6. Mana kudu dakwah, repot, capek. Nabi dimusuhin macam-macam, diceramain tuh sama kiai-kiai kalau maulid tuh. Capek. Maka Nabi gelarnya ulul azmi karena sabarnya luar biasa. Sabar. Nabi masih kecil udah mondok, baru umur seminggu. Orang Arab begitu, dibawa ke kampung Halimatus Sa'diyah tuh, dipondokin. Begitu, biar mengerti lingkungan steril. Kalau di kota tuh Mekah hidupnya masing-masing, metropolitan. Di kampung mengerti bahasa-bahasa sopan, bahasanya di kampung. Kayak di Jawa, bahasa aja ada kelasnya. Ada kowe, ada sampean, ada panjenengan, begitu ya. Bahasanya berkelas, bahasanya. Jadi itu di kampung di Taif. Nabi singkatnya ini yang sabarnya Masya Allah. Yang lain juga sabar, cuman ekstra sabar. Bukan berarti yang lain kagak sabaran. Ini luar biasa. Dicoba, didera, diuji, di ini, di itu. Masya Allah. Sampai begitu. Nabi sabar. Maka kalau ditanya ada berapa ulul azmi, jawabannya ada 5. Panggilannya Mimin. Yang paling tingginya Nabi Muhammad, nomor 2-nya Nabi Ibrahim, nomor 3-nya Nabi Musa, keempatnya Nabi Isa, kelimanya Nabi Nuh. Urutannya kayak begini nih nyebutinnya. Kenapa saya nyebut dari Nabi Nuh dulu, dari rendah dulu sampai puncak, begitu maksud saya. Gitu, puncak. Karena Nabi Muhammad, Nabi udah paling sabarnya Nabi. Paling sabarnya Nabi. Enggak ada lagi Nabi yang paling sabar. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini nih paling tingginya. Lalu nanti ngaji apa keistimewaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain. Kan sabar, ya sabar sama, ada yang lebih tinggi nanti aja, jangan malam hari ini. Begitu tuh lanjutannya, kita bakal bercerita kehebatan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad, nabi hebat, nabi paling top
topnya orang top, tempat dipandang oleh Allah, yang lahirnya sebagai rahmat, jiwanya rahmat, badannya rahmat, hidupnya rahmat, wafatnya rahmat. Ini Nabi, hebatnya. Ini Nabi. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum fil fadli ala hada tartibi, yang 5 ini ketinggian derajatnya di mata Allah mengikuti susunan ini. Yang paling atas tertingginya, yang bawahnya terendahnya dari kelompok ini. Begitu kelas ulul azmi. Begitu lanjutannya, wamtaza nabiyuna, dan memiliki keistimewaan nabi kita melebihi nabi yang lain dengan beberapa faktor. Nanti saja, segini aja. Wallahu alam bissawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.